disciples, transforming lives. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saya diberikan tema penasihat yang ajaib. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9, kita baca di ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini adalah nubuatan yang dilepaskan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pertanyaannya, kenapa nubuatan ini dilepaskan? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada hari itu sehingga sebuah kata-kata nubuatan ini dilepaskan bahwa seorang putra akan lahir, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya akan disebut, yang pertama-tama yang disebut adalah Wonderful Counselor atau penasihat yang luar biasa, penasihat yang ajaib, konselor yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau Anda baca dalam satu pasal sebelumnya, khususnya ayat-ayat yang terakhir, ternyata itu menggambarkan kondisi Israel pada zaman itu. Coba kita buka Yesaya 8 di ayat-ayat yang terakhir, khususnya di ayat yang ke-19 sampai ayat 22. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada siapa saudara? Arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 20, carilah pengajaran dan carilah kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya apa saudara? Tidak terbit fajar, itu artinya tidak ada pengharapan. Tidak ada, saudara, cahaya itu lambang pengharapan. Habis gelap biasanya akan timbul terang. Nah, dikatakan kalau engkau nggak mendengar pengajaran dan kesaksian, tapi malah cari petunjuk kepada arwah atau kepada orang-orang mati, maka tidak akan ada pengharapan bagimu. Tidak akan ada terang, nggak akan terbit fajar bagimu. Dan apa yang terjadi kalau nggak ada fajar, nggak ada terang, maka orang itu akan hidup di dalam kegelapan. Lalu ayat 21 dikatakan, mereka akan lalu lalang di negeri itu, lalu dikatakan apa saudara? Melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi, dan sesungguhnya, kita baca sama-sama, sesungguhnya 1, 2, 3, sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Inilah yang terjadi pada zaman itu, sehingga Yesaya menubuatkan seorang anak akan diberikan kepada kita dan namanya akan disebut penasihat yang ajaib. Rupa-rupanya pada zaman itu semua orang Israel cari petunjuk atau cari nasihat kepada kegelapan. Mereka cari nasihat kepada arwah, kepada orang-orang mati. Makanya firman Tuhan berkata, carilah pengajaran, carilah firman, carilah kesaksian. Kalau engkau nggak menuruti hal ini, nggak akan ada harapan, nggak akan timbul fajar dalam kehidupanmu. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang 2 ayat terakhir dikatakan, ketika engkau alami kesesakan, engkau akan mengutuki rajamu, pemimpinmu, Allahmu. Engkau akan mengutuki, engkau akan berkeluh kesah, dan engkau akan menengadah ke langit, dan engkau akan melihat ke bumi, yang ada cuman kesesakan, kesuraman, kegelapan,
Dan bukan hanya kegelapan, dikatakan apa saudara? Mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara pernah masuk di dalam kabut? Gak ada clarity. Anda kebingungan ini mau jalan kemana. Gak bisa dilihat. Inilah yang namanya kondisi kegelapan. Katakan kondisi kegelapan. Nah itulah sebabnya setelah pasal 8 ini berakhir, pasal 8 ini berakhir di ayat 22, begitu masuk ke Yesaya pasal 9, ayat pertama, coba lihat Yesaya 9 ayat pertama, dikatakan begini, tetapi, ada kata tetapi, ini game changing, katakan amin. Berapa banyak di antara saudara berada di dalam season of darkness? Banyak di antara kita ini dalam kehidupan ini ada momen-momen yang dinamakan momen kegelapan. Mungkin ada masalah besar yang Anda hadapi. Mungkin Anda baru saja didiagnosa sebuah penyakit yang menggentarkan hatimu. Atau mungkin di masa-masa Natal ini Anda kehilangan orang yang Anda kasihi. Beberapa di antara saudara mungkin kehilangan kesehatan saudara. Kesehatan Anda menurun, Anda tidak lagi prima seperti dulu, Anda tidak dapat melakukan hal-hal yang dulu Anda bisa lakukan. Atau mungkin ada masalah-masalah personal, masalah-masalah hubungan, yang itu sulit sepertinya untuk dipecahkan. Atau mungkin Anda terhimpit masalah ekonomi dan Anda nggak tahu bagaimana harus melangkah di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini ada namanya moment-moment of darkness. Itu adalah sesuatu yang membuat kita itu sepertinya putus asa, kehilangan harapan, kita nggak tahu kemana mau melangkah, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Pernahkah saudara mengalami itu? Saudara dikuasai ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, sepertinya semuanya tidak terkendali. Tapi di ayat pertama dikatakan begini, di ayat yang pertama, Yesaya 9, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Ada amin? Untuk negeri yang terhimpit itu. Lalu ayat 2, kita lompat di ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Maka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan di ayat yang ke-6, ternyata alasannya mengapa bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Di ayat yang ke-9, itulah jawabannya. Sebab seorang putra, seorang anak diberikan kepada kita dan namanya akan disebut penasihat yang ajaib. Saudara, kita semua ini butuh yang namanya nasihat. Karena dalam hidup ini pasti ada masalah. Betul ya? Dalam hidup ini pasti ada masalah. Ada momen-momen of darkness yang mungkin hinggap dalam kehidupan kita dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam kisah Natal, saudara, ada 3 orang wanita yang punya masalah berbeda-beda. Coba ya, yang pertama, Elisabeth, istri dari Zakaria. Ini adalah seorang wanita yang sudah menikah tapi mandul, nggak bisa punya anak. Ya, sudah menikah tapi mandul, nggak bisa punya anak. Maria, itu masalahnya beda lagi. Belum menikah tapi sudah dikasih anak. Jadi masalah tuh bagi Maria. Belum menikah tapi sudah punya anak dan anak ini dikandung oleh Roh Kudus. Gimana coba menjelaskan kepada orang? Kepada Yusuf calon suaminya. Sulit untuk menjelaskannya. Betul atau betul? Yang pertama wanita yang menikah tapi nggak punya anak, itu Elisabeth. Lalu yang kedua wanita yang belum menikah tapi sudah punya anak dulu. Tapi bukan karena kecelakaan. Ditambah karena Roh Kudus. Susah. Loh, kamu hamil kenapa? Karena Roh Kudus. Susah menjelaskannya, saudara.
itu masalah tersendiri. Itu menyebabkan ketakutan. Makanya malaikat berkata, jangan takut, engkau dikaruniai Tuhan. Yang ketiga, seorang yang sudah lanjut usia, yang ketika dia menikah bersama dengan suaminya cuma 7 tahun. Setelah itu selama hidupnya, dia menjadi seorang janda. Dia ini wanita yang sudah menikah, nggak punya anak, nggak punya suami. Suaminya meninggal. 3 orang ini kondisinya nggak ideal semua. Yang satu menikah tapi nggak ada anak. Yang satu belum menikah tapi sudah dikasih anak duluan. Yang satu sudah menikah tapi kehilangan suaminya. Setiap kita pasti punya persoalan berbeda-beda. Elizabeth punya persoalan yang dia harus hadapi dengan cara yang berbeda seperti yang dihadapi oleh Maria, beda. Hana juga menghadapinya berbeda. Setiap kita ini butuh yang namanya nasihat. Tapi kita ini punya masalah, saudara. Masalah kita adalah kita ini sering cari nasihat kepada orang yang salah. Kita sering, bahkan ada beberapa di antara saudara bangga, selama hidupku aku gak pernah cari nasihat kepada siapapun. Tapi ada orang yang tipe ketiga. Yang pertama itu cari nasihat tapi nasihatnya salah. Yang kedua gak pernah cari nasihat kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan dan firman. Yang ketiga, aku mendengar semua orang. Nah ini juga jadi masalah Bapak Ibu. Tapi yang pasti kita semua ini butuh yang namanya nasihat. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita ini punya seorang putra yang dilahirkan dan namanya penasihat ajaib. Ada amin. Apa bedanya penasihat biasa atau saya pakai kata konselor. Konselor duniawi dengan konselor yang wonderful atau konselor yang ajaib, yaitu Yesus. Yang pertama, kalau konselor duniawi, dia itu butuh cari tahu background kita, masalah kita, kebutuhan kita seperti apa. Kalau Anda datang konseling sama orang, Anda harus ceritakan backgroundnya bagaimana, ya masalah saudara itu bagaimana, dan orang yang mengkonseling Anda itu harus tahu Anda ini masa lalunya bagaimana, backgroundnya bagaimana, kebutuhannya apa, masalahnya apa. Baru dia akan coba berikan nasihat yang terbaik. Tapi beda dengan wonderful counselor. Beda dengan Yesus penasihat ajaib. Dia nggak butuh kita kasih tahu sebetulnya. Kenapa? Karena sebelum kita minta, dia sudah tahu kebutuhan kita. Katakan amin. Bahkan kitab Matius berkata, saya bacakan ya. Matius 6 ayat 8, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya nggak berkata bahwa kita nggak perlu minta kepada Tuhan, kita nggak perlu memberitahu Tuhan, saya nggak katakan itu. Tapi yang saya katakan adalah Tuhan tahu bahkan sebelum kita minta. Yang pertama dia tahu masa lalu kita. Saudara, dia itu tahu apa yang pernah melukai kita. Dia tahu background kita, sejarah kita. Dia tahu kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dia tahu semuanya tentang kita. Dia tahu rahasia-rahasia kita. Dia tahu luka yang tersembunyi dari masa lalu kita. Dia tahu mimpi-mimpi kita yang mungkin belum tercapai. Atau mimpi-mimpi yang hilang di masa lalu. Dia tahu pengalaman masa lalu kita. Dia tahu kita semua. Bahkan sebelum kita kasih tahu. Yang kedua, dia tahu masa kini kita. Maksudnya apa? Dia tahu pergumulan Anda. Saudara, pernah nggak Anda ketemu sama orang? Ya, Anda mengalami kesulitan, lalu Anda ketemu sama orang, lalu orang itu berkata,
aku paham kok apa yang kamu alami. Padahal dia nggak pernah ngalami apa yang kita alami. Itu namanya omong kosong, betul nggak? Saya kasih contoh ya. Bertahun-tahun yang lalu saya itu pernah menghadapi sebuah persoalan yang membuat saya itu tertekan sampai-sampai karena itu saking lamanya. Sampai-sampai saya itu sempat kena panic attack, saudara. Sebuah perasaan yang, kecemasan yang gak bisa dikontrol. Kalau saya cerita sama orang yang gak pernah ngalami, mereka kan berkata, gitu aja kok cemas. Coba, saya pernah ketemu sama orang yang kalau dia itu lihat boneka, ketakutan, ada fobia. Orang yang dikasih, dia takut itu sama mainan buaya. Begitu ditunjukin dia langsung ketakutan. Kita orang-orang yang di sekelilingnya gak bisa paham apa yang dia alami. Loh ini kan cuman boneka, ini kan cuman mainan apa itu namanya, buaya-buayaan. Kok kamu bisa ketakutan begitu? Saudara, kami adalah orang-orang yang tidak paham apa yang dia gumulkan. Sementara bagi orang yang betul-betul ngalami itu, saudara, lihat boneka aja ketakutan karena bagi dia itu real. Ketakutannya nyata, bagi dia itu besar, tapi bagi kita pegang boneka aja kok takut. Sama seperti orang takut ketinggian. Pernah lihat kan video-video yang ada kayak wahana-wahana yang lantainya itu bisa apa? Tembus pandang dari kaca. Ada orang itu jalan gitu lenggang kangkung biasa. Padahal itu ketinggiannya ratusan meter dari atas. Tapi ada orang itu sampai apa, saudara? Kaku sampai apa namanya? Jatuh-jatuh, ngesot-ngesot, ketakutan, gak bisa jalan sama sekali. Nah yang lenggang kangkung ngetawain, alah jalan gitu aja loh, gak mungkin jatuh gitu aja kok takut. Nah kita ini gak bisa paham kadangkala apa yang orang lain gumulkan atau apa yang orang lain rasakan. Bagi kita itu kecil, bagi orang lain itu besar. Bahkan sekalipun misalnya sama-sama pernah mengalami. Contoh misalnya ada seseorang yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia lalu menguatkan seseorang yang juga orang tuanya meninggal dunia. Sekalipun sama keadaannya tapi nggak mungkin manusia bisa paham 100% apa yang orang lain gumulkan. Apalagi kalau orang itu belum mengalaminya. Tapi beda dengan penasihat ajaib. Dia tahu persis ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dia tahu persis apa yang kita anggap besar itu. Dia tahu persis apa yang kita gumulkan. Dia paham betul. Ada amin. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan begini, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan kita penasihat ajaib, tahu masa kini kita bukan hanya masa lalu kita. Dia tahu apa yang kita hadapi, dia tahu apa yang kita gumulkan, dia tahu persoalan kita. Ada amin. Itu sebabnya ayat selanjutnya. Tuhan ngomong seperti ini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Manusia mungkin gak bisa tolong kita, gak bisa paham apa yang kita gumulkan. Tapi Tuhan, Sang Penasihat Ajaib, Dia bisa memberikan nasihat yang betul-betul sempurna, tepat sasaran. Karena Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia tahu masa kini kita. Bahkan bukan hanya masa lalu, masa kini kita. Dia juga tahu masa depan kita.
Dia sudah ada di situ. Itu sebabnya ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita jangan menyerah. Apapun yang akan kita hadapi di depan, Tuhan sudah ada di situ. Dan hidup kita belum selesai karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Katakan amin. Selama kita ini masih bernafas di muka bumi, seburuk apapun kondisi kita, Tuhan belum selesai dengan kita. Teruslah berharap kepada Dia, karena Dia tahu masa depan kita. Dan segala sesuatu yang Tuhan rancangkan selalu untuk kebaikan kita. Bahkan untuk masa depan kita. Tuhan menjanjikan masa depan penuh dengan harapan. Katakan amin. Yang kedua, kalau konselor duniawi yang pertama perlu cari tahu backgroundnya dan sebagainya. Yang kedua, konselor duniawi itu berharap dapat menolong kita. Tapi bedanya dengan penasihat ajaib, dia tahu pasti bahwa dia bisa menolong kita. Saudara, sebagai pendeta pastilah sering dipanggil untuk konseling. Mungkin ada orang menceritakan masalah pribadinya dan lain sebagainya. Sebagai pendeta, sebagai manusia dan juga pendeta, pasti ada perasaan semoga aku bisa tolong melalui nasihatku. Semoga itu bisa menjadi jawaban. Tapi masih ada kata-kata semoga. Masih ada kata-kata semoga karena manusia terbatas. Saya berdoa paling tidak saya akan memberikan nasihat sepraktis mungkin untuk bisa menolongnya. Tapi beda dengan Tuhan kita. Dia adalah penasihat yang terbukti. Katakan amin. Dia bisa tolong kita. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Coba kita mendengar kesaksian dari seorang rasul, salah satu muridnya yang bernama Petrus. Satu kali Petrus itu ditantang karena banyak murid-murid Yesus meninggalkan dia. Kecewa kepadanya gara-gara perkataan Yesus terlalu keras. Lalu dia tanya sama Petrus, apakah engkau juga mau meninggalkan aku? Kalau mau silahkan. Lalu coba kita lihat jawaban dari Simon Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu atau nasihatmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kemana aku bisa pergi? Apapun kalau Anda hari ini punya masalah hubungan, masalah kesehatan, masalah anak, masalah apapun, masalah keuangan. Kemana kita dapat pergi? Kalau bukan kepada Tuhan, sebab perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Ada amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya bacakan versi yang lain. Sebetulnya dalam terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan yang lain itu bunyinya seperti ini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia peduli kepadamu. Ini adalah ayat yang memberikan penjelasan yang terus terang kepada kita. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu peduli sama kita. Ada amin. Berarti di mata Tuhan kita itu berharga. Kalau kita ini peduli sama orang, berarti orang itu bernilai dan berharga bagi kita. Berarti kita sayang sama orang itu. Tuhan itu peduli sama kita sampai-sampai coba lihatlah burung-burung di udara. Dipelihara begitu rupa sama Tuhan. Bukankah engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Kata jauh lebih berharga itu menunjukkan bahwa kita itu berharga di matanya, kita itu spesial di matanya, dan dia peduli dengan segenap kehidupan kita. Ada amin. Jadi hari ini
Di momen Natal ini, tanamkan di hati Bapak Ibu, kita punya penasihat ajaib yang peduli sama kita. Karena kita berharga di matanya. Ada amin? Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku atau nasihat-nasihatku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ternyata Tuhan itu peduli sama hidup kita dan dia cukup peduli sampai-sampai dia itu merencanakan atau merancangkan hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan kita itu dikatakan terus berlimpah seperti gelombang atau ombak di laut yang tidak pernah berhenti. Ternyata itu rencana Tuhan ketika dia memberikan perintah atau nasihat. Berarti Bapak Ibu, memang hidup itu pasti ada yang namanya masalah. Tapi bukan berarti kita bisa kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Ternyata syaratnya satu, kalau kita mau dengarkan nasihatnya. Ada amin. Kalau kita dengarkan nasihatnya, kita bisa menang dalam hidup ini. Sekalipun di dalam hidup ini ada masalah, tapi Tuhan itu merancangkan, bahkan di dalam persoalan kita hadapi. Tuhan merancangkan kalau kita ikuti nasihatnya, damai sejahtera kita nggak akan pernah surut seperti sungai. Kebahagiaan kita nggak pernah berhenti seperti gelombang laut yang terus menerus datang. Itu melimpah seperti ombak di lautan. Makanya damainya Tuhan beda dengan damainya dunia. Damai dunia itu definisinya tidak ada masalah maka ada damai. Tapi damainya Tuhan sekalipun di dalam masalah tetap akan ada damai. Syaratnya apa? Anda ikuti nasihatnya. Bapak Ibu, mempercayai Tuhan, kemarin di salah satu ibadah saya itu ngomong begini. Mempercayai Tuhan itu kadang tidak mudah. Anda pasti tahu apa yang saya katakan. Saya ulangi. Mempercayai Tuhan itu kadang tidak mudah. Terutama kalau kita itu menghadapi ketidakpastian. Terutama kita menghadapi situasi yang sulit. Situasi yang mustahil. Mempercayai Tuhan itu kadang gak mudah. Tapi kita harus tetap belajar mempercayai Tuhan. Ada amin. Lalu apa artinya mempercayai Tuhan? Yang pertama, mempercayai Tuhan itu berarti Anda mempercayai bahwa Allah itu baik sekalipun keadaan tidak baik. Itu artinya mempercayai Allah yang pertama. Sekalipun keadaanmu tidak baik, tapi Anda tidak pernah judge Tuhan itu tidak baik. Justru sebaliknya Anda menafsirkan keadaanmu dari karakter Allah yang tidak pernah berubah, yaitu bahwa dia itu adalah Allah yang mutlak baik. Katakan amin. Kalau Anda bisa seperti ini, Anda akan terhindar dari yang namanya kepahitan di dalam hidup. Anda akan terhindar dari kekecewaan di dalam hidup. Keputusasaan di dalam hidup. Karena apa? Sekalipun keadaanku tidak baik, tapi aku percaya Tuhanku baik. Dan itu berarti mempercayai Allah. Yang kedua, mempercayai Allah itu berarti Anda mempercayai rencananya. Sekalipun Anda tidak mengerti. Bagi Maria, sulit untuk memahami rencana Allah.
Tapi dia berkata, jadilah seperti perkataanmu. Itu namanya iman, itu namanya mempercayai Allah. Aku nggak paham, aku nggak ngerti, tapi aku memilih pasti rencanamu itu baik. Dan itulah yang dialami oleh Elisabet. Elisabet itu mandul, suaminya bertahun-tahun berdoa minta mujizat. Nggak dijawab, saudara. Di titik itu sebetulnya mereka berdua bisa kecewa, marah sama Tuhan atau bahkan pahit. Tapi yang namanya mempercayai Allah, dia tetap mempercayai Allah bahwa Allah punya rencana yang baik walaupun doanya belum dijawab atau tidak dijawab. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau doa Anda tidak dijawab Tuhan, jangan marah. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana lebih baik. Ada amin. Kalau Anda berdoa belum dijawab, berarti Tuhan tahu waktu yang terbaik. Baru setelah mereka itu sudah lanjut usia, maksudnya usianya tambah, baru malaikat datang ngomong sama Zakaria. Tuhan mendengar doamu. Hana istrimu akan mengandung. Dan yang ada di kandungan itu akan kau beri nama Yohanes. Dia akan berjalan mendahului Tuhan. Zakaria gak percaya. Saking lamanya, saudara. Tapi respon Hana luar biasa. Hana mempercayai. Itu bukti bahwa, saudara, Hana tidak menjadi pahit. Sekalipun doanya tidak dijawab seturut dengan rencananya atau waktunya. Tapi yang namanya mempercayai Tuhan itu adalah mempercayai bahwa rencananya lebih baik. Entah tidak dijawab sekalipun atau belum dijawab sekalipun, Tuhan tahu yang lebih baik. Itu namanya mempercayai Allah. Katakan amin. Kalau enggak Bapak Ibu, yang terjadi di dalam Yesaya tadi, itu akan terjadi kalau Anda enggak menuruti perkataan firman Tuhan, maka damai sejahtera berlimpah-limpah itu enggak akan nyata dalam kehidupan Anda. Anda akan jatuh dalam kepahitan, kekecewaan, kemarahan, yang itu mencuri dan merampok damai dalam kehidupan Anda. Tidak semua kehidupan kita itu ideal. Seturut seperti apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita ini belajar mempercayai Allah bahwa Dia Allah yang baik, bahwa Dia adalah Allah yang punya rencana yang baik, Anda tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera walaupun keadaan Anda sulit atau tidak baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mempercayai Allah yang ketiga itu berarti Anda melangkah di dalam ketaatan. Anda melangkah sekalipun mungkin Anda takut. Itulah yang dialami oleh Maria. Saudara, Maria itu ketakutan sebetulnya dengan perubahan rencana yang begitu besar. Tiba-tiba dia hamil sebelum pernikahan. Bahkan dia harus menjelaskan bahwa ini adalah Roh Kudus yang membuatnya demikian. Semua rencana berubah. Pasti ada resiko dia disalah mengerti. Resiko dia dihukum mati karena mungkin dianggap berzina. Pasti semua rusak. Tapi dia memilih untuk percaya sekalipun dia takut. Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan ketakutan membuat Anda lumpuh. Belajarlah mempercayai Allah. Apa arti mempercayai Allah ketiga? Anda menolak untuk dikuasai ketakutan. Dan Anda memilih untuk melangkah mengikuti firman sekalipun Anda merasa takut. Merasa takut itu wajar, itu manusiawi karena kita ini punya perasaan. Tapi yang gak wajar adalah ketika Anda dikuasai oleh rasa takut sehingga Anda tidak melangkah menuruti firman Tuhan. Itulah sebabnya, kalau Anda merasa takut, jangan izinkan ketakutan menguasai. Sebaliknya, melangkahlah sekalipun Anda merasa takut. Itulah yang namanya mempercayai Allah. Katakan amin. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita.
Dan kalau Anda mengikuti nasihat-nasihat hikmat daripada firman, menghadapi situasi sulit saudara, saya percaya firman Yesaya 48 ini akan tergenapi. Saya bacakan ulang ya, khususnya ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan nasihat-nasihatku, perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang ketiga, konselor duniawi kadang susah ditemui, betul nggak? Harus make appointment. Anda ke dokter pun Anda harus ada di ruang tunggu. Ya janjinya jam 9 baru masuk jam 11. Betul atau betul? Sama konselor juga begitu. Konselor duniawi kadang kita akan harus make appointment dulu. Tapi bedanya sama konselor ajaib, penasihat ajaib, dia selalu available dan selalu sediakan waktu bagi kita. Saya tidak katakan bahwa Tuhan itu akan menjawab semua doa kita, pasti langsung jawab semua keinginan kita. Enggak. Tapi yang saya coba katakan adalah dia tidak akan membuat Anda menunggu. Dia mendengar doamu, dia enggak akan membuat Anda menunggu, itu maksudnya begini loh. Anda enggak akan dibuat ngantri. Maksudnya dia selalu siap sedia walaupun tidak semua jawaban Tuhan langsung berikan segera. Tapi dia selalu ada bagimu. Dia selalu available 24/7. Ketika Anda berseru kepadanya, dia ada bagimu. Tidak semua doa kita didengar, tapi paling tidak ada 3 doa yang pasti Tuhan jawab. Yang pertama, kalau Anda berdoa minta pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengaku dosa, ia setia dan adil, ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan dosamu. Yang kedua, ketika Anda datang kepada dia untuk bertobat, dia akan selalu menerima saudara. Apalagi kalau Anda ingin menerima keselamatan. Roma 10 mengajarkan kalau engkau percaya di dalam hati dan mengaku di dalam mulut, engkau pasti diselamatkan. Engkau akan diselamatkan. Dia langsung meresponi iman saudara. Yang ketiga adalah permohonan minta ketenangan dalam hidup. Damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7-nya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Berarti ini damai sejahtera yang supranatural karena melampaui akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti doa minta ketenangan. Di masa-masa Natal, di usia-usia senja, kadangkala orang itu bisa merasa kesepian, merasa cemas, merasa takut. Masa depanku bagaimana? Melihat tubuh jasmani makin merosot, kehilangan pegangan. Dulu waktu muda berkuasa, tapi ketika sudah usia senja sepertinya harus kehilangan beberapa hal. Dulu kuat, gak usah seperti usia seperti Bapak Ibu Saudara. Saya dulu waktu umur 20-an, saya lompat bisa pegang ring basket itu saya bisa pegang. Walaupun saya kurang tinggi tapi lompatan saya tinggi. Hari ini saya khotbah beberapa kali lutut saya sudah sakit. Khotbah 7 kali saya selalu hari berapanya kalau bisa panggil tukang pijit. Sekarang main, ini saya sekarang 40 sekian. Waktu umur 30 sekian saya pernah main 3 kali main, saya masuk 3 kali main basket biasa. Bukan yang satu lapangan, itu umur 30-an, end up-nya ke UGD.
Yang tiba-tiba tangan saya kesemutan, tiba-tiba gelap. Tubuhnya kok lain, saya merasa masih bisa tapi kok lain. Apalagi di usia-usia Bapak Ibu. Dulu kuat, gagah. Makanya rasa aman kita harus ada dalam Kristus. Bukan pada tubuh kita, kekayaan kita, pangkat kita, kuasa kita. Karena pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Rasa aman kita nggak boleh kepada hal-hal itu. Baru kalau kita bisa let go, kita rasakan damai sejahtera, ketenangan. Bapak Ibu, ada amin? Dan dunia ini cuma sementara. Satu kali kelak kita ini semua mengantri. Dan Bapak Ibu, gak ada yang namanya kita ini lahir bisa urut. Tapi pulang belum tentu urut. Betul loh saudara, saya ini pendeta, saya yang melihat banyak orang. Saya punya family barusan juga ada yang meninggal dunia lebih muda dari saya. Padahal orang tuanya, mamanya itu umur 90 lebih. Loh, kok yang dipanggil duluan yang umur belum 40. Tapi satu hal yang pasti, di dalam Kristus ada jaminan kekal, ada kehidupan kekal. Saudara, dunia yang rusak ini akan kita tinggalkan untuk kita menerima sesuatu yang lebih baik, dunia yang lebih baik, sesuatu yang jauh lebih lama. Di dunia ini sementara, panjang-panjang umur pun paling mentok 100 tahun. Tapi itu mungkin sudah merepotkan anak cucu kita, betul ya? Tapi begitu kita masuk dalam kekekalan, apalagi di dalam Kristus, jangankan 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, selama-lamanya, forever kita berada dalam kebahagiaan abadi. Kita punya tubuh kemuliaan, kita bisa saling kenal seperti dunia fisik kita bisa saling jabat tangan, kita tahu. Itu sebabnya dalam Kristus kita ini lebih daripada menang. Karena gak ada yang sanggup pisahkan kita dari kasih-Nya, termasuk maut sekalipun. Ada amin? Rasa aman kita dalam Kristus Bapak Ibu. Rasa aman kita di dalam Tuhan. Bukan kepada harta kita. Ya, bukan kepada apapun yang fana di muka bumi ini. Amin saudara? Yang terakhir bagi saya, konselor duniawi itu tarik biaya. Ke dokter butuh biaya, konselor profesional, beda kalau pelayanan di gereja ya, tidak. Tapi konselor profesional memang harus begitu karena itu penghidupannya. Tapi bedanya dengan penasihat ajaib, dia nggak tarik biaya, malah dia yang bayar biaya. Dia mati bagi kita. Dia naik ke atas kayu salib. Dia membayar dosa yang harusnya kita bayar. Dialah Yesus Kristus. Dia bayar semuanya bagi kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.